Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وبعد، أيها الحاضرون rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ya'talil ulul fadli minkum was-sa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah adalah ucapan yang terbaik ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Begitu banyak Allah telah memberikan nikmat pada kita, tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan pada kita ini, niscaya kita tidak akan mampu bisa menghitung nikmat Allah itu. Hari ini kembali minimal lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, di mana kita rasakan Allah begitu banyak memberikan nikmat pada kita, terutama ketetapan nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat, sehingga kita mampu melaksanakan salat Jumat yang telah difardukan Allah ini. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, juga kita umat yang insya Allah tetap konsisten dan komitmen dalam penegakan adinullah al-Islam di muka bumi ini sampai Allah panggil kita semuanya. Hadirin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang merupakan sebuah hasil ibadah kita kepada Allah saja. Ibadah yang wadih, jelas dan sahih, benar. Maka siapa saja di antara kita ibadahnya wadih dan sahih, maka pasti Allah akan tempatkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nata'izul ibadah at-taqwa. Bahkan satu-satunya hasil dari ibadah itulah takwa. Takwalah kita kepada Allah setelah kita memulai diri kita beribadah kepada Allah secara ikhlas. Seluruh melaksanakan perintah Allah juga dengan cara ikhlas, dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah juga dengan ikhlas. Mudah-mudahan setelah khutbah Jumat, setelah salat Jumat ini, insya Allah tempatkan diri kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketika Nabi ditanya, sahabat siapa yang paling engkau cintai? Di hampir seluruh hadis dikatakan bahwa Nabi selalu mengatakan Abu Bakar. Abu Bakar. Ya, kesempatan ya Rasul, siapa yang engkau cintai di antara kami ini? Ada Abu Bakar, ada siapapun, ada semua komplit, tapi Nabi selalu menjawab Abu Bakar as-Siddiq. Dalam kitab Khulafaur Rasyidin juga diungkapkan seperti itu, bagaimana Nabi sangat mencintai Abu Bakar, karena memang ini Abu Bakar ini sahabat yang istimewa, saudara-saudara, yang istimewa, luar biasa istimewanya ini. Tapi ketika di rumah Aisyah, di rumah Rasul kumpul, Abu Bakar juga ada, dicandain oleh sahabatnya, ya Rasul, sekarang saya tanya, siapa yang kau cintai dalam ruangan ini?
Rasul yang tersenyum mengatakan Aisyah. Semua pada tersenyum. Kemudian siapa ya Rasul? Kata ya bapaknya lah katanya. Setelah Aisyah, bapaknya. Jadi setiap saat ditanya kepada sahabat itu, seluruhnya Nabi menjawab Abu Bakar nomor satu istimewa yang dijawab oleh Rasul. Apa keistimewaan Abu Bakar ini? Memang luar biasa Abu Bakar ini, saudara. Dia ahli sedekah. Tidak ada yang bisa mengalahkan sedekahnya sampai sekarang dengan Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada di dunia sampai sekarang, mungkin sampai kiamat. Tidak ada yang menyatakan itu. Suatu ketika Umar bin Khattab dia berbisik pada dirinya, benar mengancam pada dirinya. Malam-malam dikatakan, besok kamu tahu Abu Bakar siapa yang paling unggul dalam sedekah ini. Diam-diam Umar mendatangi Nabi. Ya Rasul, aku sedekahkan 50%, separuh hartaku aku serahkan pada engkau untuk fisabilillah, kata Umar bin Khattab. Terus pulang. Umar merasa bangga, luar biasa kebanggaan. Besok lihat pengumuman siapa yang paling besar. Saya merasa menang, kata Umar. Tapi begitu pagi saudara-saudara Abu Bakar diumumkan, Rasul mengumumkan saudara-saudara, alhamdulillah hari ini yang paling besar adalah sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kata Umar, loh bagaimana mungkin, saya sudah separuh. Lantas Nabi menyambung, hari ini Abu Bakar mengatakan, seluruh hartaku aku sedekahkan buat fisabilillah. Aku tinggalkan cuma dua saja, Allah dan Rasul saya tinggalkan. Kata Umar, Masya Allah. Umar menjawab, mulai hari ini aku pun meninggalkan Abu Bakar dalam hal perlombaan seperti itu. Tidak akan mengulangi lagi. Sendiri. Ini keistimewaan Abu Bakar. Namun demikian ketika terjadi peristiwa hadisun if yang Aisyah tertinggal di perjalanan bertemu dengan Sofwan radhiyallahu anhu, dinaikin Aisyah dengan kuda Sofwan terus dia sampai masuk kota Madinah. Disangkanya Aisyah sudah keluar dari tanduk itu di kota Madinah. Begitu keluar nongol Aisyah dari tanduk itu, semua geger. Ini digunakan untuk orang Yahudi. Wah, Aisyah telah melakukan suatu perbuatan dengan berondong, menyebar kemana-mana. Rasul tahu, Abu Bakar sedih. Kenyataannya memang begitu, fakta begitu, menyebar. Ya, tinggal Nabi mengatakan, tinggal Allah saja yang memberikan informasi pada kami seperti ini. Abu Bakar sedih. Dalam kesedihan itu, sudah sekian hari itu nunggu tentang wahyu itu. Datanglah serombongan saudara-saudara Abu Bakar yang terbiasa diberikan oleh Abu Bakar kafalahnya. Di situ banyak sekali yang diberikan adalah kerabatnya Abu Bakar, seluruh 100% diberikan bantuan Abu Bakar setiap hari. Fakir miskin banyak diberikan kepada Abu Bakar, diberikan bantuan Abu Bakar. Bahkan muhajirin dari muhajir dari Mekah itu yang pindah kemari para orang hijrah itu, hampir semua ditanggung oleh Abu Bakar dalam kehidupannya, saudara-saudara. Abu Bakar menanggung semuanya. Datanglah keluarganya ini, dia minta bantuan. Abu Bakar agak sedikit, mungkin karena kekesalannya sedikit lupa memberikan bantuan itu. Timbullah tuh Abu Bakar kemarahan itu dengan keluarga tadi. Kalian bukannya menutupi masalah aib, dan saya yakin bukan aib. Nanti Allah tentukan ini. Dan saya yakin bukan aib ini. Kalian malah ikut menyebarkan, bukan menutupi, itu kan saudara kalian semua. Kata Abu Bakar, demi Allah mulai hari ini, kata Abu Bakar, aku akan putus bantuan pada kalian semuanya. Diputus bantuan. Oh, ada yang nangis, ada yang pingsan. Abu Bakar masuk ke dalam rumah, sudah selesai. Tiba-tiba saudara-saudara, kejadian ini pas menjelang waktu subuh, sudah kumpul di Masjid Nabawi. Nabi bergetar, gemetar, dan tandanya Nabi menerima wahyu. Turunlah surat 24, surat An-Nur ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'talil ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wala ya'talil ulul fadli minkum, janganlah diantara kalian yang Allah berikan fadli, Allah berikan keutamaan, Allah berikan kelebihan, was-sa'ah, juga Allah berikan tentang keluasan rezeki itu. Ayyutu ulil qurba, kemudian menyetop bantuan para kerabat-kerabatnya itu.
wal masakin, menyetop bantuan pada para fakir miskin, wal muhajirin, Nabi SAW menyetop bantuan pada para muhajir, orang-orang berhijrah jalan Allah, wal yafu wal yasfahu. Sebutkan ayat ini berikutnya, wal yafu wal yasfahu, maafkan mereka, wal yasfahu, dan lebarkan dada kamu. Ini Nabi mengucap dengan ayat Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, ala tuhibbun aghfirallahu lakum, maukah aku berikan pada kalian, pada kamu, keampunan, ampun dari Allah karena kamu lakukan itu. Itu langsung Abu Bakar berkata, mau ya Allah, mau ya Allah, mau ya Rasul, aku mau. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bayangkan saudara, ini ayat ini turun, asbabun nuzulnya adalah asbab dari Abu Bakar As-Siddiq. Satu ayat ini dari untuk Abu Bakar As-Siddiq, karena telah melakukan kemarin seperti itu, Allah kirimkan ayat ini. Ini asbabun nuzul dari Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa ayat banyak yang untuk spesial untuk Abu Bakar. Filgor, dalam gua, ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, itu juga menceritakan bagaimana Abu Bakar sangat luar biasa. Allah kirimkan juga ayat ini untuk Abu Bakar. Asbabun nuzulnya seperti itu. Jadi bagaimana Nabi tidak mencintai Rasul tidak mencintai tentang Abu Bakar ini? Luar biasa memang kecintanya. Satu orang ini luar biasa. Saudara-saudara, dalam taklim seperti ini di berikutnya, di episode berikutnya, Nabi taklim seperti ini. Nabi tiba-tiba mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayyifa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarrah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Ini Nabi ucapkan ini. Setiap Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, itu Nabi selalu melirik Abu Bakar di sampingnya. Selalu melirik. Man kana yu'minu. Dan itu dalam arti seperti ini adalah itu semua yang aku ucapkan kepada Nabi itu sudah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tinggal kalian yang belum melakukan. Istimewa. Siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan, hormati tamunya. Melirik lagi pada Abu Bakar. Siapa saja beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan para tetangganya. Melirik juga kepada Abu Bakar. Nabi setiap mengucapkan itu selalu melirik Abu Bakar. Sampai katakan falyakul khairan al yasmut, berkatalah siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkan kata-kata yang terbaik atau diam. Dan ini semuanya Rasul melihat pada diri pribadi Abu Bakar As-Siddiq. Ini apa? Ini adalah asbabul wurud dari hadis seperti ini. Lihatlah keistimewaan luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu saudara-saudara, saya ingin menyampaikan pada saudara semuanya, mulai hari ini syiarkan tentang pribadi Abu Bakar untuk diri kita, tersampaikan pada orang dan rasakan bagaimana rasanya berhubungan dengan masyarakat lain. Kalau kita menuruti tentang apa yang diungkapkan oleh Rasul tadi dengan pribadi Abu Bakar, lakukan 3 saudara-saudara. Perhatikan pada kita, lakukan 3 hal. Yang pertama, mulai hari ini dan seterusnya sampai kita menghasilkan sesuatu untuk diri kita. Yang pertama adalah eratkan silaturahim dengan siapapun. Bangun silaturahim kembali dengan siapapun. Sudah lama kita berbeda pendapat, apakah satu partai atau dengan partai lain atau dengan masyarakat yang lain. Eratkan silaturahim mulai sekarang ini. Tidak ada kesakit-sakit. Kita adalah muslim, kita adalah mukmin, yang tidak boleh ada sekat-sekat kecuali persaudaraan dalam kita. Maka semua, apalagi saudara kita muslim itu satu bangunan dengan kita, apalagi saudara satu ailiyah, satu darah, satu akidah. Haram hukumnya kita untuk memutuskan silaturahim. Tidak boleh. La yadkhulul jannah khata'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Tidak akan masuk surga. Oleh karena yang pertama saudara, syiarkan pada diri kita masing-masing. Mulai hari ini sambung silaturahim dengan siapapun. Tidak usah melihat kita berbeda partai dan sepunya. Karena kita adalah satu akidah dengan saudara kita satu muslim. Sambungkan saudara. Yang sudah terlanjur memutuskan atau sudah diputuskan silaturahim oleh orang saudara kita, maka hari ini Anda berusaha untuk menyambungkan silaturahim kembali dengan saudara kita. Satukan kita ini. Yang kedua, saudara-saudara, lakukan oleh kita satu amal soleh di antara kita. Amal soleh ini nggak memerlukan modal dunia, tidak memerlukan modal maliyah, tidak memerlukan modal seperti itu, tidak memerlukan harta, saudara. Lakukan ini semuanya. Apa?
katakan, sampaikan sesuatu yang terbaik dari mulut kita kepada saudara kita. Hargai dalam pembicaraan dengan orang lain itu. Sampaikan kata-kata yang baik pada saudara kita, yang lembut pada saudara kita. Ini tidak memerlukan modal, saudara. Dengan wajah kita berseri dan ucapan kita sampaikan pada saudara kita dengan yang baik, maka dia akan merangkul kita dan kita akan merangkul mereka. Ucapkan dengan kata yang baik. Sudahlah, kita tinggalkan candaan-candaan yang tidak perlu. Kita menyinggung perasaan kita pada saudara kita, betapapun candaan, tapi candaannya harus betul-betul canda sebagai Rasulullah bercanda. Tapi ketika sudah melukai saudara kita, stop, saudara. Jangan lanjutkan. Candaan, ucapan-ucapan tidak baik, jangan lanjutkan. Stop. Baru ucapkan maaf dan sebagainya pada saudara kita. Dua itu. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, Abu Bakar yang lakukan kepada kita, hormati tamu. Ikramu duyuf, menghormati tamu. Ini satu pelajaran yang luar biasa, saudara. Mohon maaf kalau ada pimpinan di sini, ada tamu datang, dilihat stafnya, siapa tuh datang itu, diintip, rupanya wartawan, macam-macam. Bilang bapak nggak ada, bilang bapak nggak ada. Tamu, saudara, dia tamu, harus dihormati. Mulai hari ini, saudara, tamu datang ke rumah saudara-saudara, hormati mereka, sambut dengan terbaik. Ini adalah akhlak Islam. Perkara mereka melakukan sesuatu pada kita, tidak ada masalah. Dan juga kalau kita orang yang baik, kalau kita orang jujur, kalau kita tidak melakukan perbuatan apapun, kenapa mesti takut dengan tamu itu? Hormati dari jauh-jauh. Dari jauh, dari mana sudah sampai ke rumah kita, tiba-tiba kitanya menghilang. Atau mereka minta, wah di kebiasaan nih minta utang. Hormati tamu itu. Kita tinggal memberikan solusinya bagaimana pada mereka itu. Saudara, kisah di zaman Nabi, istrinya marah betul. Istrinya adalah kalau tamu pulang berantem dengan suami. Rupanya suami ini ahli penerima tamu. Padahal itu tamu datang pada suaminya, ini orang sahabatnya. Itu ngomongnya ngalor ngidul, nggak karu-karuan. Mungkin teh kopi sudah 6 gelas itu. Tapi nggak mau pulang tamunya. Diladen terus sama suaminya itu. Nggak pernah mau usir, dia gembira terus biasa melayani. Begitu tamu pulang baru masuk ke rumah berantem dengan istrinya. Berantem setiap saat begitu. Rupanya kesel suaminya, dia datang kepada Rasul, ya Rasul, engkau akan tahu aku ini penerima tamu yang baik. Sebaliknya di sisi kami, dia itu istriku nggak suka apa yang saya lakukan. Gimana ya Rasul? Rasul diam. Dia ngomong lagi, apa perlu kita talak ya Rasul? Kata Nabi, jangan. Sampaikan pada istri kamu, saudara, besok, kata Nabi, saya datang ke rumah kamu. Besok, insya Allah besok saya datang. Wah, disampaikan pada istri disampaikan Rasul mau datang ke rumah. Waduh, berdandan, rumahnya luar biasa bersih, luar biasa. Nabi mau datang, dibersihkan semuanya. Tepat besoknya itu Nabi datang. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ahlan ya Rasul. Wah, istrinya gembira. Rasul datang. Begitu datang ngobrol sebentar, istrinya ada di dalam. Kemudian kata Nabi, saudara, sampaikan pada istri kamu, aku mau pulang, katanya. Izin. Ya Rasul. Mah, ini Rasul mau pulang. Iya. Begitu Rasul sudah keluar di pintu, saudara-saudara, suaminya ada di tengah-tengah pintu, istrinya ada di belakang itu. Tiba-tiba istrinya menjerit. Wah, menjerit jerit-jerit. Suami juga nggak ngeliat apa-apa, menjerit. Kata, kenapa, katanya? Itu Rasul, katanya. Terus Nabi balik lagi, ada apa? Ya Rasul, katanya, saya melihat engkau, katanya, telah diikuti oleh semua binatang melata dari rumah tangga ini, katanya. Dan aku lihat engkau membuangnya. Jadi aku ngeri, katanya. Kata Nabi, itulah tamu. Itulah tamu. Datang membawa keberkahan, pulangnya membuang sesuatu. Segala penyakit yang bisa merugikan rumah tangga kalian terbuang oleh tamu itu, dibuang. Saudara-saudara, mulai saat itu istrinya tadi baru ahli penerima tamu, dan sampai akhir hayatnya dia penghormatan tamu. Inilah semua sudah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya pantas kalau Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pendamping Nabi, dan Nabi mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan setelah khutbah ini
kita menjadikan pelajaran dari Abu Bakar untuk kita semuanya dan kita bisa melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum wa liwalidayya wa lidakum wa sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur